Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Irbariski Jauzaiyah, NPM 18103011004, akan menjawab soal UAS telaah pengembangan kurikulum. Nomor 1, relevansi kurir dengan kurikulum pada saat ini. Jadi kurir itu artinya adalah berpacu dalam bahasa Yunani kuno. Sedangkan kurikulum itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai finish dengan tujuan untuk memperoleh penghargaan. Nah, maka dari itu jarak itu diganti dengan sebuah program yang orang terlibat di dalamnya. Nah, program itu berisi mata pelajaran yang harus ditempuh. Jadi, kurikulum adalah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan agar mendapat suatu penghargaan yang biasa disebut dengan ijazah. Nah, untuk implementasinya itu ada 4. Yang pertama, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran. Yang kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai mata pelajaran. Yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah. Dan yang keempat adalah tujuan akhir kurikulum untuk memperoleh ijazah. Kemudian untuk implementasi dengan kurikulum modern itu ada 3. Yang pertama, kurikulum itu harus mempunyai rencana. Yang kedua, di kurikulum terdapat tujuan, isi, bahkan pelajaran serta cara yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurikulum harus ada hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu. Kemudian untuk yang nomor 2 itu menjelaskan 4 asas. Ada asas fisiologis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris. Nah, untuk asas filosofis itu maksudnya kan sekolah itu bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Nah, faktor baik itu tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filosofi yang sesuai yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Nah, kurikulum mempunyai beberapa hubungan yang erat dengan filsafat suatu negara, terutama dengan cantumkan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Nah, jadi asas filosofis ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Kemudian yang kedua itu asas psikologi anak dan asas psikologi belajar. Nah, sekolah ini didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum menurut aspek psikologi anak. Yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, fungsi sekolah diantaranya mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Yang ketiga, faktor anak harus benar-benar diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya itu asas psikologi belajar. Nah, pendidikan di sekolah ini kan diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik dapat dipengaruhi kelakuannya. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, menguasai sejumlah keterampilan. Kemudian ada pula Kemudian oleh sebab itu belajar ternyata suatu proses yang kompleks. Timbullah berbagai teori belajar yang menimbulkan ketidaksesuaian satu sama lain. Nah, kemudian ada
hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum yang menyangkut dengan psikologi belajar. Yang pertama itu ada seleksi dan organisasi beban pelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi. Yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar itu bisa tercapai. Ini menurut Nasution 2008 halaman 57. Kemudian untuk yang ketiga ada asas sosiologis. Nah, yang dimaksud dengan asas sosiologis ini kan anak tidak bisa hidup sendiri, pasti diperlukan toleransi dari manusia lain. Nah, anak juga selalu hidup dalam suatu masyarakat. Nah, di situ ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Ia bahkan menerima jasa dari masyarakat dan ia sebaliknya harus menyumbangkan baktinya bagi kemajuan masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana beban pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk bidang studi seperti IPA, IPS, dan lain-lain, atau disajikan dalam bentuk kurikulum terpadu seperti itu. Kemudian yang nomor 3 itu soalnya apa yang Anda ketahui mengenai model kurikulum garis bawah. Nah, model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas sampai dengan ke bawah. Maksudnya itu inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemendiknas. Kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah atau steering komit yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Kemudian yang nomor 4, mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Jadi, kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum rencana pendidikan 1864. Nah, kurikulum ini muncul pada masa Mas Huri SH menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1968 sampai tahun 1973. Nah, pada kurikulum 1968 ini dilakukan perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, ada juga kelahiran kurikulum 1968 ini juga bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964. Nah, secara umum pada kurikulum 1968, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, dan mengembangkan fisik yang sehat serta kuat. Hanya saja, pada kurikulum ini memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Kemudian, yang nomor 5, menjelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Jadi, kurikulum 1975 ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu,
kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Itu terdiri dari metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian yang nomor 6 itu karakteristik kurikulum 1984. Itu yang pertama ada mengusung proses skill approach atau mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian juga kemudian juga menggunakan program CBSA atau kegiatan belajarnya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membentuk program, menyusun rencana, dan sebagainya. Kemudian juga materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Kemudian yang keempat itu materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Kemudian untuk yang terakhir itu ada menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kemudian yang nomor 7 itu sebutkan dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KBK. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, KBK bersifat alamiah atau kontekstual karena karena terfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi ini boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan lain. Kemudian yang nomor 4 itu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Kemudian yang kelima itu guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang keenam itu bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari satu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang nomor 7 ini dalam penilaian ini menekankan pada proses peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Kemudian untuk kelemahannya ada 4. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Kemudian yang nomor 2 ini konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyediakan guru untuk
merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, ini paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang lebih pada teacher oriented. Kemudian yang keempat, ini memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme yang ditengarai tidak mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dan pembelajaran bermakna. Kemudian nomor 8, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal. Jadi, muatan lokal merupakan suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Implikasinya adalah muatan lokal harus disusun secara sistematis, logis, dan terencana yang terdiri dari berbagai komponen yang saling menunjang dan saling mempengaruhi komponen tersebut. Antara lain tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian muatan lokal ini juga berisi materi atau bahan pelajaran yang bersifat lokal. Implikasinya adalah pengembangan materi atau bahan pelajaran tersebut dikaitkan dengan kondisi, potensi, karakteristik, keunggulan dan kebutuhan daerah serta lingkungan masing-masing. Kemudian yang nomor 9, sebutkan dan jelaskan tahapan pengembangan kurikulum. Tahap 1, ini ada studi kelayakan dan kebutuhan. Ini pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian yang nomor 2, penyusunan tahap kedua, ini penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Nah, konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Selanjutnya, merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Kemudian yang tahap ketiga, ini pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber material lainnya. Kemudian tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalannya, kemungkinan pelaksanaan, dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul, dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Kemudian tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan, ialah kegiatan diseminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Kemudian ada pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Kemudian untuk tahap ke-6, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Kemudian tahap ke-7, ini ada pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Nah, tahap-tahap tersebut ini menurut H. Malik 2007 halaman 142 sampai dengan 143. Kemudian soal yang terakhir ini
Apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum adiwiyata? Jadi, kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang melibatkan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Program sekolah adiwiyata memiliki 4 aspek di dalam pelaksanaannya. Antara lain adalah aspek kebijakan berwawasan lingkungan, kemudian ada aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, kemudian ada aspek kegiatan berbasis partisipatif, dan yang terakhir adalah aspek pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Nah, itu tadi jawaban-jawaban saya dari UAS pengembangan telaah kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.